Shalom, semoga hari ini saudara dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Enos Bayu Setiadi, melayani di GKI Masaran Sragen. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Rahmat Tuhan yang menuntun kami untuk terus memahami kehidupan. Pun juga hari ini kami hendak merenungkan sabda-Mu yang kami yakini akan terus menuntun kehidupan kami semakin lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kata mereka kepada Yeftah, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di zaman sekarang masih adakah orang yang mau menolong meski ia sudah disakiti atau dilukai? Jarang atau masih banyak dijumpai? Akan lebih mudah untuk membalas kebencian dengan kebencian, membalas penolakan dengan hal yang sama. Tentu hal ini sudah banyak terjadi. Sedangkan sikap menolong mereka yang sudah melukai kita bukan perkara yang mudah. Untuk mengelola rasa karena dilukai saja bukan perkara yang mudah. Terlebih menolong mereka yang sudah menyakiti kita. Namun kenyataan ini bisa saja diperhadapkan pada diri kita. Mereka orang-orang yang pernah membenci bahkan melukai kita datang untuk meminta bantuan. Bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Bacaan kita hari ini memberi sebuah keteladanan iman dari seorang tokoh yang bernama Yeftah. Yeftah adalah seorang hakim bagi bangsa Israel. Sebelum ada raja di tengah-tengah mereka. Jauh sebelum Yeftah menjadi seorang hakim bagi Israel, ia sebenarnya adalah seorang yang mulanya dibenci oleh saudara-saudara mereka sendiri. Mengapa Yeftah dibenci? Karena ia lahir dari seorang perempuan sundal. Hal itu yang membuat Yeftah diusir dari keluarganya dan hidupnya harus bersama dengan para perampok di tanah Tob. Yeftah tentu memiliki luka yang dalam atas sikap dan perbuatan saudara-saudaranya. Luka yang dialami Yeftah tentu bisa tumbuh dan berpotensi menjadi dendam. Bahkan jika ada kesempatan, mungkin dengan mudah untuk membalas setiap perbuatan buruk yang pernah dialaminya. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana sikap Yeftah terhadap saudara-saudaranya. Mereka yang dahulu menyakiti Yeftah datang meminta pertolongan karena bangsa Israel hendak diserang Bani Amon. Yeftah justru menolong mereka yang pernah melukai dan menolak dirinya dengan begitu hina. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Tuhan selalu punya cara bagi manusia, terutama kepada Yeftah dan bangsa Israel. Tuhan menolong Yeftah di tengah ketidaksempurnaan hidupnya. Dan Tuhan menjadikan Yeftah menjadi sosok yang berharga bagi bangsa Israel. Yang terluka justru menjadi pemulih. Melalui cara ini, Tuhan memampukan Yeftah untuk pulih dari luka-lukanya
sekaligus menjadikan Yefta menjadi pemulih di tengah bangsa Israel. Kehadiran Yefta menjadi pemimpin sekaligus hakim yang menolong bangsa Israel melawan Bani Amon. Tuhan kita memang luar biasa. Di tengah segala kekurangan dan kelemahan, Ia dapat memakai kita sebagai sarana menyatakan kasih bagi sesama. Sakit dan luka batin dapat menghancurkan hidup seseorang. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita belajar untuk pulih dari luka-luka karena sikap, perlakuan, atau perkataan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mampu mengontrol apa yang orang lain lakukan, namun kita sendiri yang dapat melakukannya. Datanglah kepada Tuhan, karena Ialah yang mampu menolong kita untuk pulih dari luka-luka kehidupan kita. Pun juga kita dipanggil menjadi pewarta dan pelaku kasih. Kita yang dipulihkan pun juga bisa menjadi pemulih, termasuk kepada mereka yang melukai kita. Percayalah, hati ini akan lebih tenang dan damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.